untuk bulan dan seterusnya. Kemudian data sebenarnya itu nanti disimpan dalam flat files, ya, dalam bentuk file biasa. Bisa berupa text control chart delimited atau sequence file, atau juga dengan custom serializer atau deserializer CRD. Ya, jadi filenya bisa berupa format apapun. Nah, khusus untuk yang text control chart delimited ini mirip seperti file yang mungkin teman-teman sudah pernah download di Kaggle. Ada file CSV atau semacamnya. Nah, nanti kita bisa menggunakan file CSV disimpan di dalam Hive, kemudian kita bisa lakukan SQL ke dalam file CSV. Ya. Nah, keterbatasan HiveQL ini hanya mendukung equi-join, outer join, dan left semi-join. Ya, jadi ada mungkin join-join lain yang tidak bisa. Dan karena hanya berupa shell untuk MapReduce, query yang kompleks bisa jadi sulit untuk dioptimalkan. Sehingga akhirnya karena nggak bisa dioptimalkan, ya kita perlu tahu query mana yang lebih optimal. Ya biasanya kalau database kita perlukan profiling. Ya. Kemudian kehilangan sebagian spesifikasi SQL. Misalnya ada klausa having, di select, ada subquery yang berkorelasi, atau correlated subquery, atau subquery di luar klausa from, view yang bisa diperbarui, atau mungkin istilahnya apa kalau yang tidak dapat diperbarui itu materialize, ya yang bisa diperbarui itu ada materialize atau mungkin non materialize, tapi ya yang ini nggak bisa kan ya, dan juga nggak ada store prosedur ya. Kemudian komponen lain di dalam arsitektur Hive ada metastore server. Jadi ini menyimpan metadata Hive. Nah, basis data metastore bawaan ini menggunakan Apache Derby. Tapi kalau untuk production, ya di skala industri nanti teman-teman harus menggunakan PostgreSQL atau mungkin MySQL, SQL Server atau Oracle. Jadi Apache Derby ini hanya digunakan untuk latihan sebenarnya ya, develop awal. Tapi kalau sudah nanti sekali lagi untuk production server harus dengan server database yang benar, yang memang dioptimalkan. Ada berbagai konfigurasi, ada embedded, ya. Jadi metastore dalam proses, basis data dalam proses. Kemudian ada lokal, metastore dalam proses, tapi basis datanya di luar proses. Bisa di PostgreSQL atau SQL Server. Ya, atau mungkin jarak jauh, jadi metastore-nya di luar proses, basis data pun juga di luar proses. Ya. Nah, jadi tadi ya, untuk metastore sendiri isinya ada database, itu merupakan namespace yang berisi kumpulan tabel. Kemudian tabel itu berisi daftar kolom dan tipe datanya dan info CRD. Kemudian juga ada partisi, itu tiap partisi memiliki kolom sendiri-sendiri, CRD dan info penyimpanan, yang kemudian dipetakan ke direktori HDFS. Kemudian juga ada statistik, jadi informasi tentang database. Nah, untuk skemanya sendiri, Hive menggunakan skema on-read. Jadi diberlakukan saat data dibaca pada saat query. Jadi memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar. Data yang sama dapat dibaca menggunakan beberapa skema. Nah, berbeda dengan RDBMS yang menggunakan skema on-write. Jadi makanya biasanya kalau kita bikin database, biasanya kita buat skemanya dulu gitu ya. Tapi kalau Hive ini biasanya file CSV-nya ada duluan. Ya. Nah, kemudian jadi skema itu diberlakukan saat data dimuat dan mempercepat query dengan mengorbankan waktu muat. Ini yang skema on-write. Ya. Nah, ini contoh. Jadi Apache Hive itu memungkinkan untuk melakukan query data yang tersimpan di dalam HDFS yang menggunakan sintaksis mirip SQL. Ini contoh. Jadi kita buat tabel eksternal yang mengarah ke file CSV. Jadi misalkan create external table, my table, misalkan di sini ada kolom 1, 2, 3, tipe datanya string, integer, float. Gitu ya. Kemudian ada row format delimited. Jadi delimited pemisah antar barisnya itu apa, pemisah antar kolom atau field terminated by itu apa. Kemudian nanti bisa tersimpan dalam sebagai apa? Gitu ya. Ada text file atau mungkin yang lainnya juga. Nah, kemudian lokasinya di mana? Nah, lokasi ini di HDFS. Ya, kemudian alamat HDFS-nya di mana? Nah, contoh ini ya, setelah tabel dimuat, kita bisa menjalankan query SQL di dalamnya. Misalkan select kolom 1, kolom 2, kemudian from tabel
from my table, kemudian where kolom 3 lebih dari 100 gitu ya. Nah, file yang didukung apa saja? Nah, ini berikut adalah beberapa format file yang didukung oleh Hive. Ada file CSV, ini termasuk juga text file tadi ya. Ada sequence file, ada RC file, Avro, ORC, dan juga Parquet. Ini beberapa file yang biasanya digunakan untuk dataset. Ya. Jadi untuk data science, inilah beberapa file yang digunakan. Jadi teman-teman kalau download dari Kaggle atau semacamnya, biasanya ada yang pakai CSV, ada yang pakai Parquet, atau mungkin ORC, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini untuk instalasi dan konfigurasi, nanti bisa dibaca sendiri ya, bagaimana lakukan instalasinya, ya ekstraksi, kemudian kita menyunting file base RC, letak path dari Hive home-nya, dan juga masukkan ke dalam path, kemudian kita membuat ulang base RC. Nah, ini contohnya setelah saya download, gitu ya, pakai wget, ini harusnya wget-nya cuma satu ini. Ya, tapi masih tetap mau ternyata ya. Kemudian lakukan tar gitu ya, tar untuk ekstraksi Hive. Setelah itu kita coba jalankan Hive CLI. Nah, ini pastikan Hadoop home-nya sudah benar di base RC. Kemudian kita jalankan Hadoop-nya. Kita buat beberapa folder, ada folder untuk temporary TMP, ada user Hive warehouse. Kemudian kita ganti juga permission ya, chmod. Jadi grup plus ini, J plus ini berarti siapa, grup apapun bisa mengubah file TMP. Begitu juga dengan yang user Hive warehouse. Ya, jadi ini fungsinya untuk bisa write sih. Kemudian kita coba jalankan command line interface untuk manggil Hive CLI. Ya, tapi di versi 21 Hive CLI sudah digantikan oleh yang namanya beeline. Ya, sehingga nanti kalau muncul kita panggil Hive, itu munculnya adalah beeline. Jadi ini kita bisa melihat ya beeline version 4.01 by Apache Hive. Di sini kita bisa melakukan pembuatan tabel sampai query SQL atau HQL. Ya. Nah, ini langkah pertama kita lakukan istilahnya kayak formatting ya. Jadi seperti halnya di Apache Hadoop kemarin kita name node format. Nah, kalau di sini kita buat untuk skema tool, kita buat DB type-nya Derby. Jadi yang pakai yang embedded, kemudian init skema. Oke. Kemudian supaya sedaya telat. Nah, jadi di sini nanti bisa dicoba ganti sendiri kalau mau pakai MySQL, Postgre, atau yang lain-lainnya, gitu ya. Nah, kemudian kita coba jalankan Hive Server 2 di sini ya, dan juga beeline. Nah, ini contoh kalau kita jalankan beeline di host tertentu, misalkan di localhost dan juga port tertentu. Kemudian kita jalankan beeline-nya ya, sesuai dengan Hive Server tadi. Nah, ini beberapa basic configuration parameter, nanti bisa dibaca. Kemudian juga ada untuk local embedded metastore database pakai Derby ya. Kalau kita menggunakan remote, berarti misalnya pakai apa? Pakai MySQL atau Postgre atau yang lainnya. Ya. Nah, kemudian untuk configuration management overview ini nanti bisa juga dicoba ya, apa saja yang perlu disetting. Enggak, kalau awal-awal latihan enggak perlu banyak yang dikonfigurasi ya. Jadi hanya misalkan kayak tadi untuk Hadoop-nya sendiri ya, Hadoop home, kemudian untuk settingan menggunakan Derby atau bukan gitu. Jadi nanti skemanya pakai yang lokal embedded atau yang remote seperti itu. Ini contoh ya konfigurasi dasar Hive site. Jadi kalau di sini kita gunakan Derby, nanti juga ada connection driver name-nya apa. Jadi kalau di sini kita bisa melihat contohnya menggunakan Derby ya embedded drive. Ya. Jadi nama database-nya bisa dilihat, di sini adalah metastore DB ya, dan bisa diperbolehkan untuk create. Nah, ini contoh kalau kita coba buat koneksi dan keluar gitu ya. Jadi kalau kita
panggil Hive, maka nanti kemudian kita lakukan koneksi, jadi connect JDBC Hive, berarti ini pakai remote lokal ya, atau embedded, kemudian enter username Hive, passwordnya juga Hive. Ya, kemudian nanti bisa disesuaikan alamatnya di mana. Ya, untuk keluar pakai pentung gini ya, tanda seru key atau tanda seru quit. Ya. Nah, nanti untuk troubleshooting misalnya apabila database dibuat secara semi, skema tool ini dapat gagal gitu ya. Misalnya pesannya error function nucleus SCI ASCII itu error already exist gitu ya. Berarti untuk memperbaikinya hapus database bila pernah dibuat. Jadi terpaksa kita hapus dulu metastore database-nya. Kemudian ini contoh hasil query ya. Jadi misalkan contoh di gambar ini kita bisa melihat koneksi setelah dilakukan koneksi tadi ya ke Hive server 2, kemudian kita coba show table. Ini masih kosongan. Nah, sekarang kita coba ya set MapReduce framework name lokal. Jadi nanti MapReduce-nya menggunakan lokal. Kemudian kita coba aja create table books gitu ya. Foo int bar string. Berarti ini tabel books punya 2 kolom. Ada juga tabel invites. Ini juga punya 2 kolom. Partition by misalnya di sini nanti apa ini kepotong enggak ya? ds string ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat kemudian untuk ketika show table muncul ada 2 tabel invites dan books gitu ya. Nah, ketika kita kemudian buka di HDFS maka muncul ada folder tadi di dalam user Hive warehouse. Ya, jadi ada 2 folder invites dan books yang isinya masih kosong gitu ya. Nanti kalau kita isi nanti filenya mungkin bisa berupa CSV atau yang lain. Nah, ini untuk studi kasus ya. Jadi untuk studi kasus ini kita lakukan query di satu file CSV ya. Nah, jadi kita coba unggah dulu file CSV. Ini mungkin saya nggak sempat tunjukkan secara langsung. Nanti mungkin ketika kita lakukan kuliah tambahan mungkin bisa saya contohkan aja langsung gitu ya. Kalau sekarang ini kayaknya laptopnya lagi lemot dan baterainya nanti bakal cepat habis ketika menjalankan virtual machine. Ya. Oke, jadi kita coba buat folder input, kemudian kita unggah file CSV-nya. Ya, jadi filenya di misalkan user Hive input. Ya, kemudian kita set bisa diubah oleh grupnya Hive. Kemudian kita masukkan ya put data ini 100.000 sales record CSV ke HDFS user Hive input. Nah, dalam kasus ini nantinya file-file di folder user Hive input akan dipindah ke folder warehouse saat memanggil load data di slide berikutnya. Sebagai contoh ini tabel sales gitu ya, sesuai isi CSV. Ada create table sales split, ada region, country, item type, sales channel, order priority dan seterusnya. Nanti kemudian ada row formatnya itu delimited. Kemudian ada field itu terminated by koma. Jadi setiap kolom itu dipisahkan oleh koma. Kemudian baris itu dipisahkan oleh /n. Ya. Kemudian table properties ini untuk skip header line count sama dengan 1 apabila di file CSV itu ada nama kolom di baris pertamanya. Kemudian kita akan memindahkan dan memuat dari HDFS ke Hive dengan cara kita panggil load data in path, kemudian ini yang dari user Hive input, filenya apa, override into table sales. Jadi nanti akan dipindah ke user Hive warehouse, kemudian sales. Ya, jadi kalau kita jalankan ini tadi ya, nanti kemudian filenya yang 100.000 sales record akan dipindah ke folder yang sesuai. Ya. Kemudian baru kita bisa coba lakukan query, misalnya select item type, unit sold, unit price, dan seterusnya from sales limit 8 gitu ya. Hasilnya akhirnya muncul. Nah, jadi hasil tampilan ini sebenarnya didapatkan dari file CSV tadi. Ya, jadi seakan-akan kita nggak pakai kayak MySQL gitu ya tadi.
tapi file sumbernya itu menggunakan CSV ya, atau file flat ya. Nah, ini contoh yang lain ya, dimungkinkan karena kita berbicara menggunakan big data ya. Jadi query-nya bisa banyak file. Nah, file yang banyak ini bisa jadi diproduksi oleh sensor ya. Oleh sensor misalnya CCTV, atau mungkin sensor pertanian, atau mungkin dari satelit, atau mungkin GPS, atau mungkin log dari web dan lain sebagainya. Jadi, makanya akhirnya muncul banyak file CSV. Ini contoh, misalkan saya punya yang 100.000 tadi, yang awalnya mungkin satu file, saya split menjadi banyak. Ya, ini contohnya total ada 101 item. Ya, jadi atau mungkin 100 kali ya. Ya mungkin kalau di situ tulisannya sih 101 ya. Nah, jadi dari 101 file yang terbentuk ini, ya, kemudian kita unggah ke HDFS. Ya, misalkan user, Hive, warehouse, sales split. Ya, dalam contoh ini tidak kita pindahkan filenya, tapi sudah langsung dimasukkan ke dalam warehouse. Ya. Kemudian ini unggahnya ya, user ya di put, kemudian filenya apa, bintang.csv. Jadi semua file .csv ini akan diunggah ke user, Hive, warehouse, sales split. Ya. Jadi yang perlu diingat, semua file CSV ini harus memiliki struktur kolom yang sama. Jadi nggak boleh ada file CSV yang kolom-kolomnya ada yang berbeda. Jadi ini semuanya harus sama. Nah, kemudian dengan cara yang mirip tadi kita coba create table. Jadi create table, sales split, kemudian region string, country, dan seterusnya sama kayak tadi ya. Ada row format delimited, kemudian field terminated by-nya apa, line terminated-nya apa. Nah, kalau tadi kita panggil pakai load data, di sini kita gunakan location. Ya, jadi location-nya ini ketika kita tentukan, maka tidak akan memindah file ke warehouse karena sudah ada filenya di warehouse tadi. Kemudian ya sama dengan table properties-nya, karena baris pertamanya berisi nama kolom, jadi kita skip aja. Karena baris kedua dan seterusnya baru yang berisi data. Oke. Kemudian kita coba describe ya sales split ini. Nah, akhirnya muncul gitu ya, nama kolomnya apa, tipe datanya apa, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita coba query ya. Jadi ketika file CSV-nya sudah diupload ke HDFS, kita buat tabel tabel metadata tadi ya, menggunakan create table bla bla bla. Kemudian baru kita bisa lakukan query. Sebagai contoh, select item type unit sold ini from sales split where unit sold lebih dari 1000, limit 10. Akhirnya muncul di sini ya. Ada 10 data yang unit sold-nya lebih dari 1000. Dan ini bacanya dari banyak file sebenarnya. Ini contoh yang lain misalkan. Kalau kita pakai grouping ya, select item type, sum unit sold, sum unit price, dan sum lainnya ini ya. Kemudian groupingnya by item type, kemudian limitnya 5. Dari sini kita bisa melihat kalau Hive ini menjalankan map reduce. Ya, jadi akhirnya munculnya 2, melakukan map reduce dan seterusnya sampai akhirnya muncul seperti ini. Jadi misalkan map 1 reduce 1, CPU-nya berapa detik dan seterusnya, baca dari HDFS. Ya. Dan kita bisa lihat di sini ya C1, C2, C3-nya apa. Ini mungkin tadi karena belum saya beri nama kolom ya, jadi yang sum unit sold 1 ini adalah yang C1. Sum unit price ini jadi C2 dan seterusnya. Jadi mungkin nanti bisa diganti aja nama kolomnya sendiri menggunakan S apa gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Nanti ya sebenarnya mau saya jadikan 2 pertemuan gitu ya, ada praktiknya langsung, kemudian juga kita belajar Apache Spark supaya nggak banyak-banyak ganti, tapi karena keterbatasan waktu dan juga
saya lagi dalam perjalanan sehingga terpaksa kuliah hari ini ya cuman sampai sekian. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi nanti tolong teman-teman nyoba juga ya. Jadi coba pelajari, misalkan download dulu, kemudian lakukan instalasi, konfigurasi, kemudian nanti coba cari file CSV dari Kaggle atau apapun lah gitu ya. Kemudian coba diunggah, kemudian dilakukan query gitu ya. Jadi supaya teman-teman tahu. Nah, ini yang biasanya kita lakukan juga di Amazon S3. Ya, jadi Amazon S3 ini juga kita bisa menggunakan HiveQL. Jadi biasanya kalau di CS3 ini di Amazon S3 dan juga menggunakan saya lupa nama aplikasinya ya yang ada di AWS. Tapi biasanya caranya juga akan sama seperti itu. Minusnya tidak perlu konfigurasi macam-macam. Ya meskipun kalau mau dioptimasi ya tentunya perlu banyak yang dikonfigurasi ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman sudah punya dasar tentang Hive ini, maka seharusnya nanti juga bakal ya ada persiapan lah kalau kita menggunakan Amazon S3 dan juga untuk data engineering dan seterusnya. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Jadi mohon maaf karena cuman singkat sekali gitu ya. Jadi materinya seharusnya masih ada banyak. Tapi tidak bisa terlalu banyak karena laptopnya sudah juga mau habis baterainya. Ya, jadi cuma sampai segitu aja. Mohon untuk nanti ketua kelas mencoba mencarikan kelas pengganti ya. Jadi untuk kelas ini sih sudah saya masukkan sebelum UTS kuliahnya, meskipun kenyataannya akhirnya masuknya di setelah UTS ya. Karena kemarin syaratnya UTS kan harus ada 7 pertemuan, tapi kemarin masih ada 6. Jadi akhirnya yang Hive ini nggak masuk ke UTS. Jadi ya sudahlah gitu. Jadi akhirnya materinya karena nggak masuk ke UTS, yang penting teman-teman coba dulu karena ini pasti akan terpakai. Ya kalau memang tertarik di bidang big data. Nah untuk pertemuan setelah UTS itu nanti kita berbicara tentang Apache Spark. Ini yang sebenarnya mau saya gabung di pertemuan hari ini, tapi ternyata waktunya nggak cukup juga. Jadi nanti untuk Apache Spark khususnya ada Spark SQL dan juga Spark Data Frame itu untuk pengenalannya. Baru kemudian kita berbicara bagaimana mengolah data mirip seperti Pandas di Python. Jadi mungkin terpaksa teman-teman kalau belum pernah belajar Python, coba belajar Python karena nanti kita akan pakai Python ya di Spark ini. Baik untuk Spark Data Frame, Spark SQL, kemudian juga untuk analitiknya kita membangun supervised learning dan unsupervised learning. Ya, ada klasifikasi dan juga ada clustering ya menggunakan Spark MLlib. Nah, baru kemudian nanti tugas akhir. Jadi nanti setiap kelompok itu membuat aplikasi dan juga laporan. Mungkin nanti kalau ada waktu mungkin akan ada presentasi. Minimal kalau nggak ada waktu ada progress report ya. Jadi minimal kita bisa gunakan untuk diskusi sehingga nanti hasil akhir tugasnya ketika dikumpulkan itu ada umpan balik yang saya berikan ya sebelum benar-benar difinalisasi. Jadi nanti harapannya bisa bagus lah nilainya ya. Mungkin itu aja ya. Jadi untuk pertemuan hari ini nanti mohon ketua kelas ya chat ke Slack untuk menanyakan atau konfirmasi kelas penggantinya kapan ya. Kalau hari Senin minggu depan sepertinya nggak bisa karena Senin minggu depan sepertinya sudah ada yang booking juga ya. Senin malam sudah ada yang booking, jadi mungkin terpaksa selain Senin ya bisa di hari kerja, pokoknya di waktu luang saya ya. Silakan nanti dicek di You Can Book Me, atau mungkin Selasa sampai Jumat
di malam hari. Ya. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kalaupun nanti ada, nanti bisa lewat Brun atau Slack atau email ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.